Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azka Mudia Rahmi Kusuma dengan NPM Mahir 057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi malokklusi angle. Dan yang pertama ada oklusi normal, di mana puncak benjol gigi molar satu rahang atas terletak pada buccal groove gigi M1 rahang bawah. Kemudian puncak benjol dari kaninus gigi rahang atas terletak pada titik pertemuan antara kaninus bawah dengan premolar satu rahang bawah. Lalu ini merupakan oklusi normal dan di gambar ini terlihat seluruh kondisi gigi. Klasifikasi Engel. Pada tahun 1899, Edward Engel mengklasifikasikan malokklusi berdasarkan hubungan mesial distal gigi, lengkung gigi, dan lengkung rahang menjadi tiga kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Malokklusi kelas 1 Engel atau natural occlusion yang pertama, puncak bonjol mesiobukal gigi molar pertama rahang atas berada pada garit bukal atau bukal groove dari molar pertama bawah. Kemudian gigi molar hubungannya normal dengan satu atau lebih gigi anterior posisi. Kemudian crowding atau spacing mungkin terlihat, dan yang keempat itu ketidakteraturan gigi paling sering ditemukan di regio rahang bawah anterior. Kemudian adanya erupsi ke arah bukal gigi kaninus atas, lalu rotasi insisif dan pergeseran gigi akibat kehilangan gigi. Itu merupakan karakteristik dari malokklusi kelas 1. Kemudian Dewey ini memodifikasi klasifikasi angle menjadi 5 tipe untuk kelas pertama, kelas 1, yaitu tipe satunya gigi anterior berjejal atau crowding dengan kaninus terletak lebih ke arah labial atau ektopik. Kemudian untuk tipe 2-nya ini terdapat gigi anterior terutama pada gigi rahang atas terlihat labioversi atau protrusif. Kemudian untuk malokklusi kelas 1 angle tipe 3 ini terdapat gigitan bersilang anterior atau crossbite anterior karena inklinasi gigi atas ke palatinal. Kemudian untuk tipe 4-nya sendiri terdapat gigitan bersilang atau crossbite pada bagian posterior. Kemudian untuk tipe 5 sendiri, gigi posterior mengalami pergeseran ke mesial atau adanya mesial drifting. Kemudian ada malokklusi kelas 2 angle atau distal occlusion. Ini tuh merupakan kondisi di mana molar pertama atas terletak lebih ke mesial dari molar pertama bawah, atau puncak benjol mesiobukal gigi molar tetap pertama atas letaknya lebih ke anterior dari buccal groove gigi molar pertama rahang bawah. Kemudian, untuk klasifikasi kelas 2 ini terbagi menjadi 2 divisi, di mana divisi satu itu gigi depannya gigi-gigi depan pada rahang atas, protrusi, kemudian adanya overjet besar, lalu lengkung gigi rahang atas dalam dan sempit, kemudian palatum tinggi, kemudian adanya deep bite, lalu gigi-gigi insisif, rahang bawahnya ini mengenai palatum, lalu ada, facial prognatism, lalu ada full mouth appearance, lalu ada otot bibirnya itu hipotonus, lalu sebagian gigi insisif rahang atas terlihat, eee, kemudian bibir atas pendek dan terangkat, lalu bibir bawah terletak pada permukaan palatinal, insisif rahang atas, lalu sulcus mentolabialnya dalam, perkembangan rongga hidung tidak baik, kemudian kurva spi yang dalam, lalu adanya free white space yang besar, kemudian adanya pertumbuhan transversal dan perkembangan gigi yang buruk. Lalu, divisi satu ini, mencacat muka atau akan terdapat kecacatan pada muka atau facial deformity, lalu perkembangan mandibulanya ini kurang. Itu merupakan karakteristik dari kelas 2 angle divisi satu. Untuk divisi 2-nya, terdapat karakteristik gigi-gigi depan atasnya itu step bite, kemudian lengkung gigi rahang atasnya tidak, tetapi, datar di bagian depan dan juga sempit, lalu ada deep bite, lalu gigi-gigi insisif pertama rahang atas mengenai gingiva bukal insisif rahang bawah. Kemudian mulutnya ini tidak penuh, otot bibirnya ini hipertonus, lalu bibir atas normal, lalu, gigi insisif rahang bawah tidak terlihat, kemudian tidak ada kebiasaan bernafas melalui mulut, lalu perkembangan rongga hidung yang normal, kurva spi yang dalam, free white space kecil, lalu bagian
Mesial insisif lateral menutupi sebagian distal insisif sentral, kemudian pertumbuhan transversal normal kecuali bagian depan atas lengkung gigi tampak datar, lalu pertumbuhan vertikal yang buruk, dan jika divisi 2 ini tidak ada cacat muka atau tidak mencacat muka. Kemudian, klasifikasi sudut dalam bentuknya ini diperluas, menjelaskan hal ini dengan baik. Kadang-kadang, oklusi molar, merupakan kelas 2 di satu sisi saja atau kelas satu dan juga adanya, kelas satu di sisi lain. Kemudian sudut ini disebut dengan subdivisi kelas 2 kanan atau kiri, tergantung pada sisi kelas 2 yang mana yang terjadi maloklusinya. Kemudian ada malokklusi kelas 3 angle atau mesial-occlusion, di mana gigi molar pertama rahang atas terletak lebih distal dari gigi molar pertama rahang bawah atau puncak ponjol mesiobukal. Gigi molar pertama rahang atas letaknya ini lebih ke posterior dari buccal groove gigi molar pertama rahang bawah. Dui ini, mengmodifikasi kembali tipe maloklusi kelas 3 ini menjadi 3 tipe, di mana tipe pertama ini, adanya gigitan anterior edge to edge, kemudian tipe 2 ini hubungan gigi-gigi insisif rahang atas dengan rahang bawahnya normal, kemudian tipe terakhir itu tipe 3 di mana adanya, crossbite pada gigi-gigi anterior. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.